Jumpa lagi di Rempah-Rempah, bikin apapun jadi sedap. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman dimanapun berada. Tapi tunggu, kenapa adegannya langsung begindang ya? Jangan lagi kamu menusuk dagingku dari belakang. Dari depan sih. Jadi inilah daging ayam. Wow. Baiklah, ini dia bahan-bahan yang harus disiapkan. Oke, baiklah. Sekarang kita ambil daging ayam. Kita pilih yang bagian dada aja ya. Lalu kita lumuri dengan minyak. Emang kalau bagian lain nggak boleh? Boleh-boleh aja. Tapi kalau dada itu ibarat kata lebih juicy gitulah. Tapi kalau misalkan Bunda mau pakai bagian ayam yang lain juga tidak apa-apa. Ini tuh resepnya mudah sekali, bahan-bahannya juga mudah ditemukan. Terus kalau misalkan Bunda ingin berkreasi dengan daging yang lain, misal daging ikan juga tidak masalah. Sekarang saatnya tambahkan daun rosemary ke seluruh permukaan daging, kemudian aduk-aduk secara merata. Daun rosemary ini fungsinya membuat daging kita itu lebih sedap, lebih kaya rasa. Tapi kalau misalkan Bunda kesulitan menemukan daun ini, mungkin bisa diganti dengan daun parsley atau mungkin daun seledri. Apa saja yang sekiranya dia punya bau yang khas begitu ya. Juga aromanya dia tersendiri begitu. Kalau dirasa seluruh permukaan daging sudah terlumuri sempurna, sekarang saatnya kita marinasi untuk beberapa menit. Sembari menunggu daging selesai dimarinasi, lanjut kita cincang bawang putih secara kasar aja ya Bun. Di sini saya mau berbagi tips juga untuk penyimpanan bawang putih itu. Jika dalam kondisi belum dikupas, ada baiknya Bunda simpan bawang putih di wadah terbuka, bukan di kulkas ya. Tapi kalau posisi bawang putih sudah dikupas, ada baiknya dimasukkan ke dalam wadah kedap udara, lalu dimasukkan ke dalam kulkas. Kalau sekiranya ingin digunakan dalam waktu yang lebih lama, bisa dicincang halus atau kasar, kemudian dibekukan di dalam freezer. Begitu. Nah, sekarang kita sudah selesai mencincang bawang putih. Kalau sudah seperti ini, kita bisa sisihkan dahulu karena nanti selanjutnya kita mau gunakan bawang putih cincang ini sebagai campuran marinasi. Seperti ini Bun, langsung saja kita masukkan ke dalam daging yang sudah direndam minyak dan juga daun rosemary. Kemudian kita ratakan sehingga semua permukaan daging mendapat aroma dan juga rasa dari bawang putih. Bisa dilanjutkan lagi dengan kita tambahkan lada dan juga sentuhan cengkeh. Nah, kalau sudah begini, siap kita ratakan kembali. Jadi sebetulnya untuk membuat daging itu menjadi kaya rasa dan seperti stik-stik yang sering disajikan di restoran, itu simpel aja kok Bun. Intinya hanya dimarinasi dan bumbu-bumbu juga rempah yang kita masukkan ke dalam marinasi tersebut. Dan kalau sudah seperti ini, bisa kita diamkan kembali selama beberapa menit. Sembari menunggu, kita akan lakukan proses yang lain ya.
Oke, seperti ini. Saatnya kita proses untuk kita potong-potong kentangnya ya Bun. Kita mau hasil yang seperti dadu ya, bentuk potongannya seperti dadu, karena kan ini judulnya membuat stik. Jadi ya sebisa mungkin kita miripkan ya dengan yang biasa disajikan di restoran-restoran. Ini makanannya enak, mewah, dan terjangkau Bun. Kita bisa buat sendiri di rumah, nggak harus beli ya. Dan anak-anak yang pasti suka karena tidak membosankan rasanya. Nah, jadi kentang ini fungsinya untuk karbohidrat. Kalau misalkan kita mau ganti pakai nasi juga nggak masalah Bun, sesuai selera saja ya. Kalau sudah selesai dipotong dadu seperti ini, kita sisihkan dulu. Sekarang saatnya kita potong-potong sayuran. Ini kita pakai buncis ya Bun. Kalau misalkan Bunda mau tambahkan dengan wortel, juga sangat diperbolehkan ya. Atau bahan seadanya aja tidak apa-apa. Misalkan di kulkas tidak ada buncis, adanya jagung, ya boleh, tidak apa-apa. Jagung pipil juga sering sekali digunakan sebagai pelengkap di menu-menu stik ya, begitu. Untuk para bunda yang ingin bertanya, kemudian memberikan kritik dan juga saran, ya boleh banget ya, saya senang sekali kalau kita bisa berinteraksi, memberikan masukan ya, untuk kebaikan bersama, itu sangat diinginkan oleh saya ya Bun. Atau kalau Bunda punya resep yang bisa dibagikan, kita boleh ya dikasih juga ya, berbagi di sini. Sekarang kita goreng kentang dan juga buncis untuk pelengkap dari stiknya. Nah, supaya buncisnya itu tidak terlalu layu, jadi ada baiknya kita ambil dulu untuk yang buncis. Kalau yang kentang agak dilamakan sedikit ya memasaknya, karena kan biasa kentang itu memang agak lama untuk matang sempurna. Saatnya yang dinanti. Sekarang kita sudah bisa lelehkan mentega di atas teflon. Nah, karena kita akan segera memanggang daging yang sudah kita marinasi tadi. Sekali lagi Bunda, kita tidak memaksa ya, daging apapun yang ada di kulkas bisa kita pakai. Misalkan daging ikan, daging sapi, atau apapun ya. Karena ini kebetulan kita pakainya daging ayam ya, tapi itu sifatnya opsional, bisa disesuaikan dengan selera saja. Nah, supaya tingkat kematangannya itu sempurna, alias di dalamnya pun itu juga sudah matang, tidak ada yang masih mentah, jadi kita tusuk-tusuk dagingnya dengan menggunakan garpu atau mungkin dengan pisau ya, boleh dengan apapun. Pokoknya inti dari ini untuk kematangannya supaya sempurna, ditusuk-tusuk ya, begitu. Masaknya bisa pakai api sedang aja ya Bun, karena kalau apinya kebesaran nanti khawatirnya gosong ya, jadi nggak merata. Sambil terus ditusuk-tusuk, kita cek ke seluruh bagian. Nah, dibolak-balik ya. Jadi sekarang kalau mau makan steak nggak perlu ke restoran Bun, karena kita sudah bisa buat sendiri di rumah dengan bahan yang kita punya, yang pasti jauh lebih terjangkau dan juga efisien. Nah, sekarang sudah mulai kita balik ya Bun, satu sisinya. Untuk tingkat kematangannya bisa kita
kita sesuaikan dengan selera saja ya. Dan akhirnya sekarang saatnya kita plating. Ambil semua daging yang sudah kita panggang. Nah, sertakan juga serpihan daun dan bawang putih supaya rasa sedapnya tetap terjaga. Kalau sudah seperti ini, kemudian tinggal kita tambahkan pelengkapnya. Ada kentang dan juga buncis. Oke, kita tinggal tata, kita susun yang rapi ya. Sekali lagi, kalau Bunda berkenan pakai nasi sebagai pengganti kentang juga tidak apa-apa, tidak masalah ya. Apapun bisa kita sesuaikan ya. Kemudian misalkan nggak ada buncis nih, adanya wortel atau juga bisa jagung pipil, sama saja Bun ya. Semua bahan kita maksimalkan saja, intinya seperti itu. Nah, sekarang setelah semuanya sudah ada di piring, tinggal kita susun dan rapikan. Dan inilah daging ayam. Wow, selamat mencoba Bunda.